Sangat nampak berkepentingan sekali untuk memutuskan nasab Ba'alawi. Berani nggak tes DNA? DNA tidak akan pernah menemui kebenaran. Dan memang faktanya demikian. Jadi wali itu nggak perlu dipromosikan, apalagi oleh anak keturunannya. Boro-boro diuji secara nasional, apalagi internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang membidangi kepustakaan lalu mengadakan penelitian tentang nasab para sahabat Ba'alawi, maka dia harus fokus kepada apa yang dia tekuni di bidangnya. Dia tidak boleh berbicara ilmu lain yang tidak ada hubungan dengan penelitiannya, seperti meminta para habaib untuk melakukan tes DNA. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Nah, jika demikian berarti dia tidak yakin atau ragu terhadap penelitiannya. Sebab antara ilmu nasab dengan penggunaan DNA itu adalah dua hal yang berbeda. Bagaimana kalau hasil tes DNA-nya tidak sama dengan hasil penelitiannya? Kan bunuh diri namanya. Atau dia yakin sekali bahwasanya DNA tidak akan pernah menemui kebenaran. Dan memang faktanya demikian. Tidak ada penelusuran nasab yang jauh itu menggunakan tes DNA. Database yang ada itu adalah Hablu Group, bukan data DNA pribadi. Tidak ada laboratorium di dunia ini, entah yang namanya Family Tree DNA, yang ada di Houston, Texas, Amerika Serikat, menyimpan data DNA Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan lain-lain. Membidik para habaib dengan dua senjata sekaligus, yaitu ilmu nasab dan DNA, adalah bentuk dari nafsu kebencian ketimbang mencari kebenaran. Targetnya nasab para habaib harus putus, gitu aja. Makanya tidak heran disertai dengan hujatan, cacian, dan macam-macam. Tentara-tentara Belanda memang tiada. Tentara-tentara Jepang memang sudah hengkang. Tapi mental-mental penjajah yang masih melihat bangsa Indonesia ini rendah, ternyata masih diwarisi oleh segelintir orang yang pernah menjadi anjing-anjing penjajah. Tapi jangan sekali-kali hormati mereka sebagai keturunan Nabi, karena mereka bukanlah keturunan Nabi besar Muhammad. Nah, mestinya penelitian ilmiah ya penelitian aja. Tidak perlu dibumbui dengan kata-kata para imigran, memperbudak, dan lain-lain. Itu sakit hati namanya. Sebaliknya ahli genetika tidak perlu membahas lain-lain yang tidak terkait dengan bidang keahliannya. Seorang yang dimuliakan jadi wali itu nggak perlu dipromosikan, apalagi oleh anak keturunannya. Terus seorang yang benar-benar wali itu maka generasi zaman dan sesudahnya pasti merasakan kewaliannya. Jadi kalau kita punya kakek yang dimuliakan jadi wali, ya itu simpen aja lah buat kita sendiri, keluarga kita. Itu jadikan pengingat bahwa kakek kita wali, kehormatannya perlu dijaga gitu ya, jangan sampai tercemar. Dan jadikan pengingat kakek kita mengawasi kita. Apalagi sampai terlalu jauh mengomentari para habaib dan para muhibbinnya dengan kata-kata yang maaf kurang etis begitu ya, gerombolan dan lain sebagainya. Teman-teman, kalau Robitoh Alawiyah itu kita anggap organisasi gerombolan pencuri nasab, maka kiai-kiai seperti Idrus Romli, Lutfi Basori, Najih Maimun itu penadahnya. Itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini sangat nampak berkepentingan sekali untuk memutuskan nasab Ba'alawi. Seorang dokter hanya memeriksa dan mengobati pasien. Seandainya pasiennya itu seorang waliullah, ya obati saja. Tidak perlu dikomentari tentang masalah kewaliannya. Jadi dokter spiritual namanya kalau begitu. Dan juga penelitian itu harus diuji secara nasional. Karena ini menyangkut sesuatu yang besar, yaitu memutuskan nasab orang lain. Maka harus didiskusikan di seluruh pondok-pondok pesantren besar di seluruh Indonesia. Dan juga harus ditashih oleh para kiai, para ulama di seluruh Indonesia. Dan seandainya para ulama, katakanlah 90% saja di seluruh Indonesia ini, menyetujui dengan penelitian tersebut dalam arti bahwasanya nasab para habaib itu terputus, tidak sambung kepada Rasulullah SAW, maka buku atau kitab yang bermerek
Al-Mawahibul Ladunniyah fi Bayanin Qita'i Nasabi Alawi bin Ubaidillah yang disebut penelitian ilmiah, maka harus dinaikkan ke level internasional. Ya, harus diuji di negara-negara muslim khususnya. Nah, baru kalau ulama sedunia ini menyetujui terhadap penelitian tersebut, terhadap kitab tersebut, barulah boleh dikatakan bahwasanya nasab para habaib itu tidak sambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini bukan perkara kecil. Lah ini kitab boro-boro diuji secara nasional apalagi internasional. Sama satu anak muda saja, santri dari Probolinggo, takut ini kitab. Kitab yang disebut dengan tesis penelitian ilmiah ini takut. Nah, jadi jangan ngarang kitab sendiri lalu ketuk palu sendiri. Ini Nasab Alawi putus, karya ilmiah saya. Saya katakan putus-putus. Ya tidak bisa demikian. Bagaimana dengan para ulama terdahulu sejak 1000 tahun yang lalu sampai ulama sekarang seperti Syekh Ali Jum'ah, tidak ada yang memutuskan nasab para Bani Alawi. Oh, tidak bisa. Saya katakan putus-putus. Waduh, repot ini. Walaupun ulama sedunia berfatwa mengatakan bahwasanya para habaib itu nasabnya sambung kepada Rasulullah, saya tidak percaya. Saya katakan putus-putus. Wah, repot mau diskusi bagaimana kalau seperti ini.